Setelah Islam Nusantara tidak laku, muncul lagi moderasi Islam. Nanti setelah moderasi Islam ini juga tidak laku, tidak tahu apalagi mereka cari-cari istilah-istilah yang memang bukan berasal dari Islam dan dipaksakan itu menjadi bagian dari pemahaman pemikiran Islam, dipaksakan untuk diamalkan sebagai bagian dari amalan Islam. Tadi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua tantangan yang saat ini dihadapi oleh umat Islam. Pertama, tantangan adanya berbagai kezaliman, kemaksiatan. Misalnya hari ini agama kita diobok-obok. Kasus-kasus pelecehan agama Islam begitu masif. Belum selesai yang satu, muncul yang lain. Si KC belum diproses hukum sampai hari ini. Muncul lagi blind man. Dan bahkan penistaan-penistaan ini seperti dilegalisasi, dilegitimasi oleh penguasa. Misalnya justru Prof. Sakur hadir dalam sebuah forum yang resmi. Maka saya kemarin dengan kawan-kawan advokat juga bertanya-tanya, apa mungkin Bareski mau menangkap Prof. Sakur kalau dia melakukan penistaan agama? Sementara itu undangan Mabes Polri. Jeruk makan jeruk, mungkin nggak ini? Ini menjadi soal gitu loh. Jangankan Prof. Sakur ya yang memang punya pondok pesantren katanya, si Abu Janda saja, Ade Armando saja sampai hari ini tidak ditangkap-tangkap. Padahal kalau kita konstruksikan dari sisi delik, penistaan agama sesuai dengan ketentuan pasal 156A KUHP atau delik melalui ITE, yakni merupakan perbuatan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, itu adalah delik umum, bukan delik aduan. Tidak perlu ada yang melapor. Seperti ada penjambretan, pencurian, tidak perlu ada lapor. Kalau polisi melihat itu harus bergerak dalam rangka untuk melindungi hak publik. Polisi bertindak untuk dan atas nama negara menegakkan hukum. Beda dengan kasus pencemaran nama baik, memang harus ada korban yang lapor. Itu masuk kategori delik aduan. Ini yang dicemparkan bukan nama baik Ahmad Kozinuddin, bukan nama baik si fulan fulana. Ini yang dicemarkan, yang dilecehkan adalah agama. Masa Al-Quran disebut sebagai kitab cerita dusta. Rasulullah dianggap pembohong. Ini kan kurang ajar sekali. Maka kemarin 3 hari yang lalu saya membuat tulisan, saya meminta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Pak Listio, tangkap itu orangnya, cari, gampang. Karena kepolisian punya seluruh sumber daya, SDM punya, peralatan lengkap, kalau hanya mau melacak akun-akun pemiliknya siapa, walaupun itu anonim, mudah. Kenapa? Karena itu sudah menistakan agama kami, agama umat Islam. Kalau tidak diambil tindakan, jadi jangan salahkan ketika muncul praduga, berarti ada perlindungan yang dilakukan oleh negara melalui pembiaran yang dilakukan oleh institusi kepolisian, berarti ikut terlibat secara pasif menistakan agama kami, agama Islam. Maka saya tidak henti-hentinya untuk menghimbau kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menangkap para penista agama itu tanpa terkecuali. Selanjutnya soalan yang kedua adalah soalan ketika kita melihat kemungkaran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fadzalika ad'aful iman." Jika ada kemungkaran termasuk penistaan agama ini, pelecehan terhadap ajaran Islam, maka kita diperintahkan untuk mengubahnya dengan kekuasaan. Kalau tidak punya dengan lisan, kalau tidak punya dengan hati. Tetapi Allah katakan orang yang hanya berdiam diri, hanya membenci kemungkaran tanpa bertindak apapun,
itulah orang yang imannya lemah. Dan iman orang-orang yang kuat ini kalau sendiri-sendiri menjadi lemah. Karena itu butuh jamaah untuk mengingatkan dengan lisan-lisan, untuk mengingatkan dengan nasihat-nasihat, tulisan-tulisan, dan aksi demonstrasi. Dan dahulu sebelum Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dibungkam oleh rezim Jokowi, HTI dibungkam dengan dalih mendakwahkan khilafah. Khilafah dituduh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sementara PDIP yang jelas membawa RUU HIP yang memeras Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila, itu jelas itu akan mengubah Pancasila. Sampai hari ini tidak pernah dibubarkan itu PDIP. Semestinya yang jelas-jelas kalau alasannya adalah ingin mengganti Pancasila, PDIP jelas ingin mengganti Pancasila dan mereka punya alat untuk mengubah, yakni anggota DPR melalui proses legislasi. Dalam hal ini melalui proses legislasi RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, dari Panca menjadi Tri menjadi Eka. Apa definisi mengubah? Mengubah itu kan menjadikan sesuatu berubah dari asalnya. Kalau asalnya 5 berubah jadi 1, mengubah enggak itu? Jadi dibubarkan nggak nih PDIP? Yang kenceng dong. Bubarkan nggak? Takbir. Karena itu kita miris prihatin. Nah ini misalkan hari ini ketika HTI dicabut BHP-nya, FPI dicabut SKT-nya, diumumkan dibubarkan, tidak ada lagi nih kontrol maksimal dari umat ini. Biasanya kita langsung demonstrasi menuntut, dan akhirnya Ahok masuk penjara itu juga karena tuntutan demonstrasi, dan di dalamnya ada HTI dan juga FPI. Nah hari ini umat ini kehilangan induk, ibaratnya umat ini saat ini kebingungan siapa yang akan memimpin. Dan karena itulah Ustadz Abu Hamzah akan menyampaikan paparan tentang pentingnya aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, baik ya dulu masih ada atau tidak. Dan tentu saja soalan khilafah ini walaupun dituduh oleh penguasa mengancam bencana dan sebagainya, tetap harus kita perjuangkan. Takbir.